lantai 3. Oh iya wes. Aku baru banget sampai rumah habis belanja kebutuhan pokok biasa, beli susu, beras dan lain sebagainya. Terus aku masuk kamar, aku nyalain kipas angin, nyalain lampu, terus aku pasang kamera di sini karena aku bener-bener pengen banget ngomongin tentang buku-buku yang aku selesai baca di bulan Februari ini. Aku udah selesai baca itu 2 buku, 2 novel secara resmi. Yang buku ini, novel ini aku mulai baca itu di awal Februari dan diakhiri kapan ya, aku selesai baca yang terakhir itu kayaknya 2-3 hari yang lalu. Cuman emang aku nggak sempat untuk ngomong di depan kamera karena aku habis bolak-balik ke rumah sakit karena adikku habis dirawat karena kena demam berdarah, dan itu dirawatnya beberapa hari, jadi aku nggak ada cukup waktu. Terus karena sekarang udah tenang, udah lumayan senggang, akhirnya aku bisa ngomong di depan kamera. Jadi untuk buku pertama atau novel pertama yang aku baca di bulan Februari ini sebenarnya judulnya Zombie Aides dari Satria Satire. Cuman ternyata untuk buku yang pada akhirnya aku selesai baca duluan itu adalah White Wedding dari Ziggy siapa ya, Ziggy Z, pokoknya namanya susah banget. Kalian yang tahu penulis ini sama nggak sih seperti aku yang sampai sekarang nggak pernah hafal sama nama belakangnya si penulis yang namanya Ziggy Z bababa. Jadi untuk yang White Wedding ini aku mulai bacanya itu mungkin tanggal berapa ya, tanggal 8 kalau nggak salah. Iya, tanggal 8. Karena apa? Karena waktu itu bertepatan waktu ada sepupuku menikah. Dan di saat sepupuku menikah itu kan aku lagi nunggu acara dimulai karena kan sebagai keluarga kan datangnya pagi banget. Cuman ternyata untuk resepsinya itu agak siangan. Jadi selama nunggu itu aku baca novel yang judulnya White Wedding ini. Bukan dipas-pasin sih sebenarnya, karena emang aku udah dapat ini udah dari beberapa waktu sebelumnya, beberapa hari sebelum tanggal 8 itu. Cuman aku masih berusaha untuk menyelesaikan novel yang judulnya Zombie Aides. Cuman waktu itu kayaknya aku capek banget baca Zombie Aides, akhirnya aku beralih ke White Wedding. Dan pas waktu sepupuku menikah juga. Jadi untuk novel ini sebenarnya pada awalnya aku itu agak nggak terlalu suka ngelihat cover dan judulnya. Covernya itu kayak biasa aja gitu loh, putih, terus habis itu ada gambar bunga-bunga warna-warni, terus judulnya White Wedding. Jadi aku ngerasa kalau novel ini kayaknya bakal jadi sebuah kisah cinta biasa yang ya nggak ada unik-uniknya gitu loh menurutku. Cuman setelah aku melihat nama penulisnya yang namanya Ziggy Z ini, aku BTW udah baca novel dari penulis ini itu udah 2-3 sama yang White Wedding. Yang pertama itu judulnya Jakarta Sebelum Pagi. Terus habis itu yang kedua itu judulnya Di Tanah Lada, dan itu sama-sama aku bacanya dari Pusnas. Dan I think penulis ini itu ceritanya bagus, cara menceritakannya dan tokoh-tokohnya itu unik dan kuat gitu loh karakternya menurutku. Jadi aku ngerasa kayaknya aku harus menyingkirkan pikiran bahwa novel ini akan jadi novel biasa aja berdasarkan judul dan covernya. Ya namanya juga jangan menilai sebuah buku hanya dari covernya, ya nggak sih? Dan di Ipusnas yang novel yang White Wedding ini juga antri. Kayaknya novel-novel dari Ziggy ini kebanyakan antri sih di Ipusnas, dan aku ngerasa ya udahlah, aku harus coba baca yang novel ini juga. BTW kalau yang di Ipusnas itu untuk novel yang White Wedding ini di bagian sinopsisnya kosong. Jadi aku bener-bener nggak tahu ini kisahnya bakalan seperti apa, dan aku nggak berani baca komennya di situ atau reviewnya di Goodreads atau di Ipusnas. Akhirnya aku mulai baca. Ini ternyata menceritakan tentang seorang gadis remaja umurnya 11 tahun yang dia itu terlahir sebagai albino. Dan karena dia terlahir sebagai albino, dia itu benci banget sama warna putih. Bukan hanya karena dia merasa bahwa dirinya putih dan
dianggap aneh oleh orang-orang dan dibully, tapi juga karena ayahnya itu terkena kanker sel darah putih alias leukemia. Makanya dia beranggapan bahwa warna putih adalah warna yang jahat. Terus pada suatu hari dia itu ketemu punya teman yang namanya Sierra. Oh ya, BTW si gadis ini namanya Elvira, yang artinya putih dari bahasa apa aku lupa. Terus dia berteman dengan seorang remaja laki-laki beberapa tahun di atas dia, kayaknya umurnya 15 atau 16 tahun, yang namanya Sierra. Yang Sierra ini adalah orang yang misterius gitu loh. Misteriusnya itu dia katanya tinggal bersama ibunya, cuman ibunya tidak pernah muncul sama sekali. Terus untuk umur segitu, untuk umur remaja sekitar 15-16 tahun, dia itu begitu bijak dan punya jawaban-jawaban unik atas pertanyaan-pertanyaan Elvira ke Sierra. Terus Sierra ini juga dipekerjakan sama ayahnya Elvira dan neneknya Elvira. Sierra ini dipekerjakan sebagai guru les pribadi, les privat, karena si Elvira ini nggak pernah sekolah. Karena dulu dia pernah sekolah, cuman karena dia albino, dia itu kesulitan untuk berangkat ke sekolah ketika sedang ada cahaya matahari yang terik. Ngerti lah kan, orang albino itu sensitif sama cahaya, bukan cuma kulitnya tapi juga mata mereka juga sensitif sama cahaya. Akhirnya si Sierra ini dipekerjakan sebagai guru privat untuk Elvira. Cuman kan aneh gitu loh, Sierra ini baru 15 tahun, cuman dia itu adalah orang yang cerdas yang bisa mengajarkan Elvira banyak hal, mulai dari matematika, sosial, ilmu alam, banyak gitu loh. Terus ternyata si Sierra itu juga nggak sekolah, jadi kayak bagaimana Sierra bisa pintar seperti itu sedangkan dia tidak pernah sekolah. Terus selain dia itu pintar, dia itu bijak, dia itu selalu ada di saat Elvira membutuhkannya. Bahkan ketika Elvira ini nggak sedang manggil Sierra, Sierra itu selalu kayak punya koneksi, punya alarm ketika Elvira sedang membutuhkannya, kayak gitu sih. Menurut Elvira itu seperti itu. Dan ternyata ada rahasia di diri Sierra kenapa dia itu bisa selalu ada untuk Elvira ketika dia membutuhkannya. Dan Elvira ini beranggapan bahwa Sierra adalah malaikat yang datang untuknya. Dan ini ada kisah cintanya sebenarnya. Novel ini tuh ada kisah cintanya, dan emang sih bisa dilihat dari judulnya ada white weddingnya, masa nggak ada kisah cintanya. Cuman kisah cintanya itu bukan kisah cinta yang bener-bener menye kayak anak remaja gitu, enggak. Cuman kayak kisah cintanya itu murni banget. Murni gimana ya, kayak si Sierra ini selalu bisa menenangkan Elvira dalam keadaan apapun. Dalam keadaan dia nangis, dia marah, itu selalu ada Sierra yang bisa menenangkannya. Dan ternyata pada akhirnya Sierra ini pada akhirnya harus pergi meninggalkan Elvira. Gitu aja sih. Kalau aku menceritakan kisahnya secara keseluruhan nanti aku bakalan spoiler. Pokoknya selama beberapa bulan sebenarnya Sierra dan Elvira ini baru kenal cuma bentar doang, hanya beberapa bulan. Tapi selama beberapa bulan itu Sierra ini bisa mengendalikan emosinya Elvira yang marah, Elvira yang sedih karena keadaan ayahnya yang sakit keras karena kanker itu, juga karena dia pada awalnya membenci ibunya karena ibunya dulu itu pernah masuk rumah sakit jiwa, pernah ada gangguan jiwa karena sang ibunya Elvira ini tidak bisa menerima kondisi anaknya yang albino dan juga kondisi suaminya yang terkena penyakit parah. Akhirnya kayak terkena gangguan mental, akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Terus waktu Elvira kecil itu, ketika dia menjenguk ibunya, si ibu ini kayak membenci Elvira sampai dia dilempar-lempar. Pada akhirnya Elvira ini benci ibunya juga, padahal waktu itu ibunya sudah pulang ke rumah dan dinyatakan udah sembuh. Terus dia itu nggak punya teman lain selain keluarganya, selain ayahnya dan neneknya dan juga Sierra.
ceritanya itu banyak sih. Ini bukan cuma kisah cinta sebenarnya antara Sierra dan Elvira, tapi juga kisah hidup Elvira yang cukup nyesek, cukup membuat sedih, dan cukup banyak hal yang bisa dipelajari dari kehidupan Elvira. Seperti sebenarnya bukan cuma kehidupan Elvira sih, tapi juga dari jawaban-jawaban Sierra tentang kehidupan, seperti menerima keadaan apapun yang terjadi itu adalah hal yang sudah ditentukan sama Tuhan, meskipun itu menyakitkan, meskipun itu menyedihkan, bahkan sampai kematian pun itu adalah hal yang sebenarnya baik. Hanya manusia aja yang tidak bisa, yang belum bisa menerimanya dengan baik, padahal itu adalah ketentuan dari Tuhan. Kayak gitu sih, bener-bener Sierra ini ucapannya kayak malaikat. Kisahnya lumayan unik. Tapi kalau untuk dibandingkan dengan kisah-kisah dari penulis ini yang lain, di antara Di Tanah Lada, Jakarta Sebelum Pagi, sama White Wedding, sebenarnya yang bagiku benar-benar menyentuh hatiku banget, benar-benar berpengaruh dalam hidupku, yang benar-benar bikin kebayang-bayang, itu adalah novel yang judulnya Di Tanah Lada. Terus habis itu baru Jakarta Sebelum Pagi, terus yang ketiga adalah White Wedding ini. Terus yang untuk ikan di laut, apa ya judulnya, yang novel dari penulis ini lainnya itu di Pusnas, ada nggak ya? Kalaupun ada itu antri banget, jadi aku belum bisa baca itu. Aku pengen tahu gitu loh, yang ini ceritanya tentang apa, karena memang bagiku penulis ini cukup unik, karakternya unik dan kuat. Novel berikutnya yang aku selesai baca judulnya Zombie Aides dari Satria Satire. Ini sebenarnya aku baca di awal bulan Februari, cuman ternyata selama prosesnya aku kayak kepotong-potong untuk membaca ini karena aku kelelahan. Baca ini itu membuatku merasa capek. Jadi Zombie Aides ini pada awalnya ketika aku mulai baca itu aku excited banget gitu loh untuk baca ini, karena ini adalah karya dari penulis lokal yang topiknya itu bagiku belum banyak ditulis sama penulis Indonesia, yaitu tentang zombie. Biasanya kan yang tentang zombian kayak gini kan orang dari luar yang nulis. Jadi aku penasaran apa yang akan ditulis sama penulis kita. Terus ketika aku mulai baca, ketika di awal-awal aku mulai membayangkan novel ini bakalan sebagus Blindness dari Jose Saramago, kan karena sama-sama tentang sebuah wabah yang terjadi secara tiba-tiba dan langsung menyeluruh gitu kan. Aku berpikirnya seperti itu. Oh, bagus nih, menarik nih kalau bisa setara sama Jose Saramago. Nggak setara juga sih, kalau bisa hampir menyamai Blindness dari Jose Saramago, bagus lah dari penulis Indonesia gitu loh, menurutku di awal. Dan aku excited parah. Cuman ternyata semangatku untuk membaca novel ini tuh padam dengan cepat. Kenapa? Aku ngerasa kelelahan. Pada awalnya aku ngerasa kelelahan mungkin karena bagian openingnya itu langsung masuk di situasi ketika orang-orang itu sudah beberapa terkena gigitan nyamuk yang mengalami mutasi yang membuat si orang yang digigit oleh nyamuk ini jadi zombie, terus menggigiti orang lain, akhirnya menjagiti banyak orang. Dan itu emang dari awal pun udah seperti itu. Meskipun setelah itu ada bagian flashbacknya ketika sebelum kejadian itu terjadi, cuman bagiku bagian flashbacknya ini sedikit banget, hanya digunakan untuk memperkenalkan tokoh-tokoh yang masuk dalam cerita ini, yang tokohnya itu pun banyak banget dan dari background yang berbeda-beda. Jadi bener-bener banyak gitu loh, belasan, bahkan mungkin ada sekitar 20-an kalau ditotalkan, karena sepanjang cerita ini tokohnya itu bisa berkurang dan bertambah seiring jalannya cerita sampai di akhir novel. Jadi kalau kalian nggak cukup fokus untuk baca novel ini, mungkin kayak kejadiannya kayak aku, bakalan tiba-tiba lupa ini tokoh ini itu siapa dan dari mana, backgroundnya seperti apa. Dan itu
membutuhkan waktu bagiku, menghabiskan waktu dan tenaga bagiku untuk membaca novel ini karena tokohnya emang sebegitu banyaknya. Dan juga untuk bagian pembukaannya itu nggak cukup panjang untuk membuatku bisa kayak pemanasan gitu loh sebelum masuk ke medan perang nih. Masuk ke medan perangnya dengan zombie ini, pemanasannya itu nggak cukup bagiku, kayak benar-benar langsung masuk terus habis itu langsung ketemu zombie kayak gitu, berurutan berkelanjutan ketemu zombinya. Dan itu kayak ya ampun, ini kapan cerita ini berakhir. Padahal novel ini adalah novel yang cukup tebal, 380-an halaman, dan itu melelahkan. Makanya baca novel ini aku sering kayak berhenti terus aku selingin melakukan apa atau membaca hal yang lainnya, termasuk baca novel yang White Wedding itu. Terus selain karena pembukaannya yang nggak cukup, pemanasan untuk masuk ke cerita ini yang nggak cukup, terus tokohnya juga banyak banget, aku merasa kalau cerita ini bukan aneh, apa ya, sedikit tidak masuk akal bagiku. Kan ceritanya kan menceritakan tentang orang-orang normal yang tersisa, yang dari berbagai macam background dan tempat, yang pada akhirnya mereka itu bertemu secara tidak sengaja. Bukan emang mereka janjian ketemu, enggak. Ada yang ketemu di jalan, ada yang bisa menyiarkan acara TV terus bilang dia minta tolong kayak gitu. Jadi pada akhirnya mereka berkumpul. Setelah berkumpul, orang-orang ini merencanakan untuk membuat sebuah vaksin untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena penyakit zombie Aedes, terutama si orang terinfeksi pertama, alias orang yang terinfeksinya itu dari gigitan nyamuk. Kan ada orang yang terinfeksi karena gigitan nyamuk, terus ada juga yang orang terinfeksi karena gigitan dari manusia lainnya. Yang bisa disembuhkan adalah orang-orang yang terinfeksi dari gigitan nyamuk, sedangkan yang digigit manusia zombie lainnya itu belum bisa ditemukan obatnya, kayak gitu ceritanya. Terus kan di situ juga ada ilmuannya. Terus banyaklah orang-orang di sini. Nah, si ilmuwan inilah yang jadi kayak apa ya, pemimpin mereka untuk membuat vaksin untuk zombie Aedes. Si pemimpinnya ini membagi mereka jadi 3 tim utama. Yang satu itu ke Bandung, kalau nggak salah, ke Bandung ini untuk mengambil sampel retron. Retron ini adalah obat nyamuk yang menyebabkan si nyamuk-nyamuk itu bermutasi menjadi ganas. Terus habis itu ada lagi tim yang ke Singapura. Yang ke Singapura ini untuk mencari bahan-bahan untuk bahan penelitian, kayak ada mikroskopnya, ada bahan-bahan kimianya kayak gitu. Ada yang tim yang ke Singapura. Terus ada lagi tim yang ke Bali. Yang ke Bali ini untuk mencari panel surya, karena waktu itu kan listrik padam ya, otomatis padam lah karena nggak ada yang ngurusin karena orang-orang udah kacau balau dan jadi zombie. Mereka itu bisa membangkitkan listrik itu dari panel surya itu. Dan kenapa aku ngerasa ini tidak cukup masuk akal bagiku, karena dalam kondisi yang kacau balau, keadaan di mana-mana itu ada zombie, terus habis itu kendaraan umum itu juga tidak ada yang beroperasi. Kendaraan itu tidak ada yang bisa beroperasi karena kan siapa yang mau mengoperasikan. Terus BBM juga langka, iyalah langka. Siapa juga yang mau mengedarkan BBM dalam kondisi kayak gitu kan. Itu kok sempat-sempatnya mereka itu harus bepergian sejauh dari Jakarta ke Bali. Dari Jakarta ke Bali aja bagiku itu udah nggak masuk akal, karena itu jauh loh, gila. Harus melalui jalan darat, habis itu nyebrang lautan baru sampai Bali. Terus habis itu mereka harus kumpul kembali ke Jakarta. Nah, yang Bali aja bagiku udah nggak cukup nggak masuk akal, apalagi yang harus ke Singapura. Dari Jakarta ke Singapura naik kapal laut. Ini bagiku ya terlalu jauh dan terlalu makan waktu. Terlalu jauhnya itu terlalu nggak masuk akal untuk melewati lautan naik kapal laut dengan skill yang ala kadarnya. Emang bisa, emang aman ya, emang mungkin ya. Terus
abis itu balik lagi ke Jakarta tuh kayak itu bener-bener makan waktu dan membuat novel ini bener-bener melelahkan karena sepanjang perjalanan itu cerita ini tuh dibagi-bagi POV-nya dari orang yang ada di Bandung, orang yang ke Bali, dan orang yang ke Singapura. Belum lagi kalau ada orang-orang tambahan lainnya yang datang dan pergi, dan itu capek parah aku baca novel ini. Jadi pada intinya sebenarnya kalau untuk tulisan dari penulis ini Satria Satire untuk novel ini dibilang jelek juga enggak lah ya, standar, bukan yang aku susah pahami juga enggak, cuman ceritanya itu kepanjangan bagiku, kayak bener-bener melelahkan dan tokohnya terlalu banyak. Jadi aku nggak yakin aku bakalan melanjutkan novel ini apa enggak, karena sebenarnya novel ini duologi. Di akhir novel yang pertama yang Zombie ID 1 ini berakhir ketika si Profesor Emil alias si ilmuwan ini pada akhirnya berhasil mendapatkan vaksin, dan vaksinnya ini sudah diuji cobakan ke satu orang zombie dan itu berhasil, pada akhirnya bisa sembuh. Udah. Untuk yang novel yang kedua, yang Zombie Aides kedua, aku nggak tahu itu bakalan menceritakan tentang apa lagi, karena yang bagian yang Zombie Aides pertama aja aku sudah capek. Aku nggak yakin kalau aku bakalan baca yang kedua. Yang kedua ini novelnya juga tebel juga loh. Aku nggak ngerti, mungkin aku aja yang nggak suka sama cerita-cerita seperti ini atau gimana. Soalnya waktu aku baca di komen di Ipusnas itu ada sebagian orang yang bilang suka banget sama novel ini karena ceritanya unik dan membuat mereka ikut merasa tegang karena merasa takut diserang zombie dari mana-mana. Tapi ada juga yang punya pendapat yang mirip sepertiku, yang mereka itu kelelahan baca novel ini terutama karena tokohnya yang terlalu banyak. Udah sih gitu aja kayaknya. Jadi dengan selesainya aku baca novel Zombie Aides berarti selesai juga challenge reading A to Z ku. Mungkin setelah ini aku bakalan bikin video review singkat tentang novel-novel yang aku baca selama reading A to Z itu. Mana yang aku suka, mana yang aku gak suka, terus mana aja penulis-penulis Indonesia yang bagiku itu cukup menjanjikan untuk aku baca lagi karya-karyanya. Sekian video dariku, semoga kalian suka, semoga kalian masih mau terus dengerin aku ngocengin tentang buku. See you next time. Goodbye.